Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengembalikan puji-pujian kita yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita, demikian juga kesehatan. Ya, walaupun saya secara pribadi sedikit diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kurang sehat sebenarnya. Namun saya jadikan dakwah ini mudah-mudahan sebagai wasilah agar Allah memberikan kesehatan dan kesembuhan insyaallah. Dan itu di dalam agama kita namanya tawassul. Tawassul menjadikan sebuah amal soleh sebagai perantara untuk meminta hajat dan keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak mengurangi pahala kita. Andaikan Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang kita harap lewat amal-amal soleh kita yang sifatnya mungkin duniawi seperti kesehatan atau kebutuhan-kebutuhan materi yang lain yang terpenuhi, insya Allah ketika kita memperbaiki niat-niat kita tidak akan mengurangi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita akan kembali melanjutkan kajian tauhid kita. Kalau bahasa kerennya tauhid itu kajian teologi yang berkaitan dengan persoalan keyakinan. Dan tentu kita sebagai seorang muslim ketika berbicara tentang tauhid tentu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara kita melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat 3 macam tauhid yang sudah sering kita bahas dan sampaikan. Yang pertama tauhidur rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Yang kedua tauhidul uluhiyah. Yang ketiga tauhidul asma'i was sifat. Bagi kita anggota pengajian, kalau ada istilah-istilah yang tidak terlalu sulit, tidak terlalu rumit, bagus kalau kita mengingat-ingat dan menghafal-hafal istilah-istilah itu. Apa itu tauhidur rububiyah? Tauhid jamaah sekalian berasal dari kata wahada yuwahidu, yang berarti mengesakan. Yang berarti mengesakan. Wahada yuwahidu yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian
Tadi itu tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma'i was sifat. Apa itu tauhidul rububiyah? Macam tauhid yang pertama, yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh ketetapan-ketetapannya. Termasuk dalam hal ini dalam seluruh bentuk penciptaan-penciptaannya. Jadi kita mengesahkan Allah berkaitan dengan perbuatannya. Jadi ada istilah mengesahkan Allah berkaitan dengan perbuatan Allah. Tepatkah kita mengatakan Allah memiliki perbuatan? Dalilnya demikian banyak dalam Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman, fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Dia adalah maha berkehendak, ya, atau dia melakukan, mengerjakan ma yurid, apa saja yang diinginkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang memiliki kekuasaan yang sifatnya absolut, yang sifatnya mutlak, maka Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan sesuatu, tidak ada yang dapat menahannya. Tidak ada yang dapat memprotesnya. Apa yang Allah inginkan itu, maka itu yang akan terjadi. Fa'alul lima yurid. Dalam ayat yang lain, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Jadi Allah itu tidak boleh kita bertanya kepadanya, kenapa engkau melakukan ini Allah? Iya. Akan tetapi sebaliknya, kitalah hamba ini yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan sebuah tindakan. Maksudnya ayat ini Allah tidak punya pertanggungjawaban kepada makhluknya. Allah tidak punya pertanggungjawaban kepada makhluknya. Karena yang ditanya itu, ya, karena ditanya itu biasanya adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban. Berkaitan dengan pertanggungjawaban. Apatah lagi kalau umpamanya di pengadilan, nah itu sangat kental dengan pertanggungjawaban. Hakim bertanya kepada tersangka, iya, dari mana kau peroleh harta itu? Iya, kemana kau habiskan? Kemana larinya? Maka Allah Subhanahu wa taala la yus'alu amma yaf'al, tidak ada celah untuk kita mempertanyakan kepadanya dalam arti memintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan maksudnya bahwa tidak boleh kita bertanya apa hikmahnya Allah menciptakan itu. Kalau itu silahkan kita bertanya, bahkan berpikir kira-kira apa hikmahnya Allah menciptakan itu. Tapi dari aspek bahwa Allah dimintai pertanggungjawaban, itu Allah tidak punya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan, menyampaikan kepada hambanya, saya menciptakan ini tujuannya untuk ini. Wahum yus'alun, akan tetapi kebalikannya, justru makhluk inilah, hamba inilah yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala setiap apa yang dia kerjakan. Kata para ulama berkaitan dengan pertanggungjawaban tentang ibadah yang kita lakukan di dunia ini, jemaah sekalian. Itu di hari kemudian nanti ada dua model pertanyaannya. Ya, ada dua model pertanyaannya. Yang pertama adalah limadha. Ini gampang diingat.
Limada itu artinya kenapa? Kenapa? Ya. Kenapa? Kenapa kau kerjakan? Kenapa kau kerjakan? Umpamanya, kenapa kau sholat? Ya. Maka jawabannya, saya sholat ya Allah karena itu perintahmu, itu syariatmu, itu aturanmu. Iya. Dalam Quran berulang-ulang Allah mengatakan wa aqimus shalah wa aqamus shalah. Dalam hadis Nabi SAW juga dipertegas seperti itu. Maka polanya jelas. Limada, kenapa? Jadi semua bisa masuk. Kenapa kamu sholat? Kenapa kamu puasa? Kenapa kamu bersedekah? Ya, semua masuk. Yang kedua jamaah sekalian, setelah kenapa, yang kedua adalah bagaimana. Kaifa. Itu pertanyaan yang kedua. Kalau berkaitan dengan ibadah. Iya. Apa maksudnya itu bagaimana? Jadi kenapa kau kerjakan? Yang kedua, bagaimana caramu mengerjakan? Berarti kalau demikian, urusan ibadah ini Pak, paling penting ini dua. Kenapa kita mengerjakannya? Ini berkaitan dengan niat. Nawaitu, innamal a'malu binniyat. Setelah kita lolos itu, selanjutnya bagaimana caramu mengerjakan? Itu menekankan tentang persoalan kaifiyah, menekankan tentang persoalan cara. Berarti kita ini beribadah jamaah sekalian, bukan yang terpenting kita menggugurkan kewajiban selesai. Akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Makanya Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Contohnya, salatlah kalian umatku ini sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu berkaitan dengan cara. Iya. Makanya kalau kita mau mempelajari tentang cara salat ini, subhanallah. Kalau kita mau detail, ini kita membutuhkan ya waktu yang lama, Pak. Iya. Saya ketika masuk dalam bab salat, ketika saya kuliah di Madinah dulu, Pak. Itu dalam bab salat. Iya. Pokoknya semua yang berkaitan dengan salat, waktunya, tempatnya, bacaannya, rukunnya, wajibnya, sunat-sunatnya. Iya. Itu berapa lama kita pelajari itu tuh? Itu dipelajari 1 semester, Pak. You bayangkan. Kalau secara sepintas itu orang mengatakan apa saja itu yang dibicarakan itu sampai ya 1 semester dipelajari itu tentang bab salat. Iya. Saya teringat ya orang tua bapak saya almarhum, ketika saya selesai pulang dari Arab Saudi, pulang terakhir itu bawa banyak buku, Pak. Ya. Ya. Dan semuanya tidak ada barisnya. Ya. Tidak ada barisnya. Kita gundul istilahnya. Ketika saya jejer di rumah itu, belikan di lemari, ya lumayan juga. Karena ya banyak. Saya teringat bapak saya bilang, ini kan kita ini punya rukun Islam 5, rukun iman 6. Kira-kira itu buku yang dibahas itu apa saja itu, dia bilang itu kenapa terlalu banyak? Ya saya teringat itu. Ya, saya teringat. Dalam bahasa Bugis, agamana nasa corona sing agamana kau. Ya. Nah, kalau secara sepintas ini kan kita sholat ini kan sederhana sekali, ya. Takbir, ruku, i'tidal, selesai. Ya. Nah, ada buku, Pak, ya. Khusus masalah sholat saja itu berjilid-jilid. Itu kalau kita mau yang panjangnya, Pak, ya. Sebagaimana kalau mau juga yang
simpelnya ada. Ya, namanya mukhtasar. Itu menunjukkan bahwasanya memang ibadah ini di samping kenapa, yang kedua adalah bagaimana. Yang kedua adalah bagaimana. Ya. Bagaimana ini jamaah sekalian? Masuklah di dalamnya umpamanya tata caranya. Masuklah di dalamnya kapan dikerjakan. Masuklah di dalamnya macam apa ibadah yang kita lakukan. Nah, seperti dekat-dekat kita ini Idul Kurban insyaallah. Iya. Tentu kita berudhiyah, kita berkurban, ada tata caranya. Ada tata caranya. Iya. Ada waktunya. Iya. Ada waktunya. Yaitu setelah sholat Idul Adha dan 3 hari setelahnya. Yaitu hari-hari tasyrik. Ya, hari-hari tasyrik. Ya. Kalau sudah lewat itu, maka dia tidak bisa lagi dikatakan sebagai hewan kurban. Iya. Tidak sembarang hewan. Ya. Itu bagaimana? Iya. Hewan apa yang kamu sembelih? Iya. Apakah yang penting hewan itu? Yang penting dimakan dagingnya? Ya, tidak. Hanya ada 3 saja. Apakah kambing, ya, dan sebangsanya domba, ya, atau sapi, atau ya unta. Ya. Saya lihat di media sosial itu, ya, sudah ada orang yang mengimpor unta, ya, dari luar, ya, di Indonesia, ya, kalau tidak salah di Jawa itu, ya, diwawancara itu bagaimana caranya, ya. Jadi sudah bisa juga kita berkurban Pak dengan unta kalau mau, ya, tinggal pesan, ya, dari mana, ya, di negeri kita ini. Maka itu karena berkaitan dengan bagaimana. Jadi kata para ulama, di hari kemudian kelak nanti ada 2 pertanyaan yang mendasar tentang ibadah. Yang pertama kenapa? Yang kedua adalah bagaimana. Yang kedua adalah bagaimana. Nah, kita kembali kepada kajian kita tentang tauhidur rububiyah. Yaitu kita mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Bagaimana contohnya kita mengesahkan Allah dalam perbuatannya? Iya, hanya Allah yang menciptakan, yang maha pencipta, Al-Khaliq. Makanya Allah itu adalah Al-Khaliq. Ya, khalaqas samawati wal ardh. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Maka kita harus meyakini, mentauhidkan Allah bahwa hanya Allah yang mampu menciptakan seluruh alam semesta ini. Maka tidak boleh ada keyakinan bahwa ada makhluk yang lain, ya, atau ada kekuatan yang lain yang turut membantu Allah dalam mengadakan, ya, alam semesta ini. Nah, apakah manusia modern sekarang ini sudah terlepas dari bentuk penyimpangan yang seperti itu? Di zaman modern ini, walaupun ilmu sudah demikian tinggi, tapi dalam persoalan akidah, dalam persoalan tauhid, masih banyak umat Islam yang terjatuh pada persoalan-persoalan, ya, yang seperti ini. Ya, terjatuh pada persoalan-persoalan yang seperti ini. Iya. Kadang-kadang ada orang yang mendatangi tempat-tempat yang dianggap keramat. Ya. Apakah karena terjadi banjir atau terjadi musibah? Ada orang mendatangi gunung, ada orang mendatangi batu besar, ya. Ada orang mendatangi mungkin kuburan, ya. Dalam rangka, itu terjadi banjir, itu terjadi musibah karena tuannya pohon ini marah. Ya. Seperti itu. Beberapa tahun yang lalu ketika terjadi banjir bandang di, ya, daerah yang banyak sungainya seperti Sungai Minasa itu. Ada orang yang didapatkan di tengah jalan itu, pas di jembatan itu,
itu melakukan ritual-ritual karena terjadi banjir di Sumbu Minasa itu. Iya. Orang pada berkumpul semuanya, iya. Dan katanya dia lagi mendekati, iya, pemiliknya ini, yang punya kekuasaan ini, yang bisa menjadikan ini banjir. Iya. Yang jelas bukan maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ternyata di zaman kita sekarang ini jamaah sekalian, walaupun kita belajar agama, tapi penyimpangan dalam faktor tauhidur rububiyah masih bisa terjadi ya di mana-mana. Masih bisa terjadi di mana-mana. Ada orang yang kadang-kadang Pak mungkin punya anak, ya mungkin keluarga yang sering sakit-sakitan. Ya. Apa yang dilakukan? Bukannya dia berdoa kepada Allah, bukannya dia mencari sebab, ya, lewat obat, ya, akan tetapi dia pergi ke kuburan, di situ dia potong ayam, dia bilang sebabnya ini, ya, anaknya sakit ini karena dia tidak pernah ziarah-ziarahi kakeknya, neneknya, ya, buyutnya. Maka pergilah kau ziarah di situ dan sampaikan, kakek, ini nih ada mak datang ini, ya, dia melapor seperti itu. Dan itulah sebabnya jemaah sekalian, penting untuk kita belajar pada setiap persoalan, karena kadang-kadang dalam sebuah persoalan itu ada sisi-sisi, ya, perbedaannya, ya. Jadi umpamanya kita ambil contoh, ziarah kubur itu adalah sesuatu yang sunnah. Hikmahnya adalah untuk mengingatkan kita kepada kematian. Ya. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha. Jadi dulu pada awal-awal Islam jamaah sekalian, itu memang pernah Nabi melarang ziarah kubur. Kuntu nahaitukum, dulu aku pernah melarang kalian ziarah. Ala fazuruha, sekarang ini kalian ziarah kubur lah. Apa tujuannya? Litudzakkira bikumul akhirah, untuk kalian bisa mengingat yang namanya kematian itu. Ya, untuk kalian bisa mengingat yang namanya kematian itu. Tapi ternyata dalam prakteknya tidak semua orang ziarah kubur itu tujuannya hikmahnya untuk mengingat kematian. Tapi memang dia datang meminta-minta di situ. Iya. Saya diceritakan oleh salah seorang Pak. Ya. Insya Allah dia tidak bohong ini. Ya. Ada jamaah haji yang sekarang ini lagi berangkat. Ya, saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji. Ada salah seorang jamaah haji Pak. Ini bayangkan, dia sudah pergi haji melakukan rukun Islam yang kelima. Dia pergi haji Pak. Ya. Setelah dia pulang haji. Ya, setelah dia pulang haji. Tentu kita bayangkan itu keluarganya sudah sibuk untuk menjemputnya di bandara mungkin. Ya. Keluarga-keluarganya di rumah, ya, menantinya. Ya, tradisi kita yang tidak mengapa. Mungkin membuat makanan dalam rangka supaya beri makan kepada tamu-tamu yang datang, ya, ucapan selamat, ya. Tapi apa yang dilakukan orang ini? Jauhnya itu dia pergi haji, pulang haji Pak, ya, bukan dia langsung pergi ke rumahnya, tapi katanya yang ceritakan saya ini, yang pertama dari bandara dia langsung pergi ke Kokbang. Bayangkan itu. Dia langsung pergi ke kuburannya. Syekh Yusuf melapor, bilang, Syekh Yusuf, ya, ada mak datang ini. Coba bayangkan. Nah, inilah yang kita katakan bahwa tauhid itu bisa terjadi dalam macam tauhid. Yang pertama, tauhidur rububiyah, yang terkadang ada orang yang menganggap memiliki kekuasaan yang mutlak selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai seorang muslim dalam tauhidur rububiyah, kita harus mengatakan tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada mengadakan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang berkuasa secara mutlak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ciptaan-ciptaan itu
Walaupun kekuasaan-kekuasaan itu ada juga sifatnya pada diri makhluk, tapi itu bukan sesuatu yang sifatnya mutlak, bukan sesuatu yang sifatnya absolut, dan itu tidak dikatakan sebagai penciptaan. Cuma mungkin dalam istilah kita, oh dia menciptakan, ya dia menemukan. Sesungguhnya itu adalah sesuatu yang sudah ada, tinggal manusia melakukan penelitian akhirnya menemukan daripada apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jemaah sekalian, tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah, macam tauhid yang kedua, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan hamba. Ya, saya buatkan istilah yang simpel saja. Kalau tauhidul rububiyah itu mengesahkan Allah dalam kaitannya dengan perbuatan Allah. Hanya Allah menciptakan. Hanya Allah yang berkuasa. Hanya Allah yang memberikan rezeki. Hanya Allah yang menahan rezeki. Itu tauhidul rububiyah. Ya. Tapi tauhidul uluhiyah itulah yang ada pada salah satu ayat di surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ayatnya yang paling kuat itu, Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah. Beribadah itu dari mana? Beribadah itu perbuatan hamba. Salat, puasa, zakat, haji, bersedekah, berkurban, itu perbuatan hamba. Iya. Maka tauhidul uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Itu contoh daripada tauhidul uluhiyah. Fasholli lirabbika wanhar, dan salatlah dan menyembelihlah untuk Tuhan. Iya. Salat itu kan dari kita. Ya, menyembelih itu dari kita. Kata Allah, fasholli lirabbika wanhar. Ya, fasholli lirabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah untuk Tuhan. Nah, saya mau komentari sedikit ayat ini, fasholli lirabbika wanhar. Ya, fasholli lirabbika wanhar. Dan salatlah dan menyembelihlah untuk Tuhan. Iya. Kenapa umpamanya dalam ayat ini Allah tidak mengatakan fasholli lirabbika wasum, dan salatlah dan puasalah untuk Tuhan, atau fasholli lirabbika wa hujjah, dan salatlah dan berhajilah untuk Tuhanmu saja. Iya. Tapi Allah mengatakan fasholli lirabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah untuk Tuhan. Kata para ulama, Allah menyebutkan dan menekankan perintah untuk menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara bentuk penyimpangan banyak orang-orang Islam, di antara bentuk penyimpangan-penyimpangan itu adalah penyimpangan dalam tauhidul uluhiyah. Penyimpangan dalam tauhidul uluhiyah, penyimpangan dalam perbuatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana penyimpangan yang sering kita temukan di lapangan jamaah sekalian adalah penyimpangan dalam kaitannya dengan penyembelihan. Penyimpangan dalam kaitannya dengan penyembelihan. Ya. Penyembelihan itu kan ada dua, Pak. Penyembelihan yang hukum asalnya boleh. Penyembelihan yang hukum asalnya boleh. Apa contohnya? Ya, seperti kita menyembelih ayam, ya, karena kita mau makan-makan, ya, kita mau acara-acara. Itu namanya penyembelihan yang hukum asalnya boleh. Ya. Tidak berkaitan dengan ibadah-ibadah mahdoh. Maka karena dia ada penyembelihan yang boleh, maka hukum asalnya boleh. Ya. Yang kedua jamaah sekalian, dan ini hanya ada dua macam, penyembelihan karena ibadah.
penyembelihan karena ibadah. Jadi adzabhu lil ibahah wadzabhu lil ibadah, dua macam saja. Ya. Kalau bukan yang pertama, maka pasti yang kedua. Nah, kalau macam yang pertama Pak, mau sembelih apa saja. Ya, kalau hukum asalnya untuk dimakan-makan, untuk acara-acara, maka itu dari asalnya juga namanya mubah, boleh. Tapi yang sering terjadi penyimpangan jamaah sekalian, mohon maaf, dalam kaitannya ketika sudah masuk dalam penyembelihan yang dikaitkan dengan ibadah. Ya, dalam penyembelihan yang dikaitkan dengan ibadah. Ya, maka Allah mengatakan, salatlah dan menyembelihlah untuk Tuhanmu, karena seakan-akan Allah mengatakan, kutekankan penyembelihan untuk saya saja, karena paling banyak pelanggaran, ya, kita tidak berbicara tentang orang di luar Islam, ya, tentang internal kita orang Islam ini, yang paling sering terjadi pelanggaran adalah pelanggaran dalam kaitannya dengan apa niatnya orang itu menyembelih. Apa niatnya itu orang menyembelih. Iya. Maka di dalam Islam ini sudah disebutkan contoh-contohnya. Umpamanya, ya, menyembelih karena walimah. Nah, itu adalah menyembelih karena kaitannya dengan melaksanakan syariat. Kata Nabi, aulim walau bisyatin, ya, berpestalah, berwalimalah, ya. Maksudnya lakukan resepsi ketika Anda menikah, walau bisyatin, walaupun seekor kambing saja. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya sembelihan yang paling minimal untuk ukuran orang Arab itu Pak, itu seekor kambing, ya, seekor kambing. Maka kalau ada orang yang potong sapi karena anaknya menikah, insya Allah itu adalah penyembelihan karena melaksanakan syariat, beribadah. Itu karena ibadah. Ya. Kenapa Anda melakukannya? Karena memang Nabi merintahkan untuk kita menyembelih. Ya. Apalagi, ya, kita menyembelih untuk kurban. Ya, itu tadi, fasholli rabbika wanhar. Maka kita melakukan hal itu, mengalirkan darah karena memang itu disyariatkan. Ya, kronologisnya dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sampai turun temurun, akhirnya disyariatkan di dalam agama Islam. Maka Allah mengatakan, fasholli li rabbika wanhar. Dan ditekankan bahwasanya memang kurban itu diantara tujuannya adalah mengalirkan darah. Mengalirkan darah. Nah, mengalirkan darah itu tujuannya adalah bahwa kita melakukan itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala dan ada nilai sosialnya kembali kepada kita manusia. Yaitu kata Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa. Bahwa dagingnya dan darahnya bukan itu yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masa kita mau menyembelih dengan niat kita mau kasih makan Tuhan kita. Tidak akan sampai dagingnya kepada Allah, tidak akan sampai darahnya kepada Allah. Tapi yang sampai adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hikmahnya ternyata adalah supaya kita memiliki sifat-sifat sosial dalam kehidupan kita. Maka ibadah yang bernamanya kurban, yang hikmahnya adalah agar ada sifat sosial itu dibungkus dengan bahasa ibadah, dibungkus dengan bahasa kurban. Nah, carilah semua penyembelihan itu karena ada latar belakangnya. Iya. Dam. Nah, ini lagi apa? Lagi pro kontra sekarang ini. Masalah dam ini, iya. Karena ada yang melontarkan begitu, iya, melontarkan pendapat, iya. Boleh enggak berdam bagi jamaah haji itu, terus dia telepon keluarganya bilang, kamu sembelihkan saja saya dam di tanah air. Ya. Kalau kurban, boleh seseorang itu
dia naik haji, dia bisa berkurban di sini. Karena kurban itu tidak ya identik harus dengan di mana tempat dia berada. Walaupun itu yang afdal. Akan tetapi berkaitan dengan dam, ya, yang kita pelajari selama ini itu berkaitan dengan waktu dan berkaitan dengan tempat. Ya. Begitulah perjalanan fikih kita, ya. Semakin ke sana, semakin ada hal-hal yang baru yang muncul, ya, yang sebelumnya belum pernah kita dengarkan. Jadi itu ada yang mewacanakan, ya, kirim dam, ya, ke tanah air, ya, atau orang di sana berdam, ya, niatkan, tapi di sini yang dimakan dagingnya. Maka kita hindari hal-hal yang sifatnya belum jelas, ya. Maka hal-hal yang belum jelas itu lebih baik kita berhati-hati daripada kita mencoba-coba dalam kaitannya dengan persoalan yang namanya ibadah. Jadi menyembelih itu contohnya tadi kurban. Iya, menyembelih umpamanya karena kaitannya dengan ibadah haji. Ya, ibadah haji bagi orang yang melakukan ibadah haji tamattu. Ya. Nah, selain daripada itu jemaah sekalian, ya mungkin masih ada, saya lupa. Selain daripada itu, tidak ada lagi pintu-pintu untuk kita menyembelih selain daripada yang mubah. Kapan bukan mubah, maka pasti masuk dalam ibadah. Dan kalau tidak tahu contohnya adalah ibadah, pasti terjatuh pada bentuk penyimpangan. Pasti terjatuh pada bentuk ya penyimpangan. Umpamanya jamaah sekalian. Ya, umpamanya. Ada orang yang menyembelih karena dia pindah rumah baru. Bagaimana hukumnya itu? Itu masuk dalam penyembelihan yang hukumnya mubah. Dia hukumnya mubah. Maksudnya tidak ada ketetapannya secara terperinci. Ya, sebagai bentuk syukur kepada Allah. Sebentuk syukur kepada Allah. Ya, dia mau potong sapi, mau potong apa, silakan. Ya kan? Iya. Tapi ketika bentuk penyembelihan itu, ya, ada bentuk rekayasa-rekayasa di dalamnya, maka yang hukum asalnya adalah penyembelihan mubah, akhirnya ternyata diarahkan juga dengan niat untuk ibadah, akan tetapi dia salah kaprah karena tidak ada posnya di situ. Tidak ada posnya di situ. Saya teringat Pak, waktu masih di kampung dulu. Ya. Dulu itu Pak, yang namanya itu beli motor itu, ya, itu susah sekali. Ya. Jarang sekali orang-orang kita itu beli motor dulu Pak. Ya. Sepeda saya susah apalagi motor. Saya ingat ada keluarga di kampung dulu Pak itu. Ya, saya cerita di kampung saya ini. Itu berhasil beli motor. Ya, saya masih kecil, masih SD waktu itu. Saya ingat itu setelah habis beli motor itu dia menyembelih ayam. Kemudian itu darahnya itu ayam itu diambil, disapukan di mesin-mesinnya itu motor. Ya, ya mungkin orang Makassar bilang diceraki. Ya, diceraki. Ya. Jadi dia melakukan bentuk selamatan seperti itu, ya. Maka itu dari hukum asalnya adalah ibadah. Ya, adalah ibadah. Artinya dia melakukan itu dalam nuansa kesakralan, akan tetapi dia tidak ada contohnya yang seperti itu. Ya. Dia tidak ada contohnya yang seperti itu. Atau dia menyembelih di kuburan. Dia menyembelih di kuburan. Ya. Bukan karena kebetulan rumahnya dekat dengan kuburan. Memang sengaja dia pergi ke kuburan itu untuk menyembelih di situ. Untuk menyembelih di situ. Maka terjatuhlah dia dalam penyimpangan dalam aspek tauhidul uluhiyah. Dan coba jemaah sekalian, ketika orang terjatuh dalam penyimpangan tauhidul uluhiyah, itulah dosa yang terbesar, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Saya juga baru dengar ya dari seorang mubalik. Ternyata redaksi ayat ini ya masalahnya la in asyrakta la yahbatanna amaluka.
jika sekiranya engkau mempersyirikatkan Allah, maka amalanmu akan gugur. Apa yang unik dalam ayat ini jemaah sekalian? Yang unik dalam ayat ini, ternyata ketika Allah mengatakan jika engkau kan satu orang. Siapa yang dimaksud di sini engkau jemaah sekalian? Jika engkau mempersyaratkan Allah, siapa orang yang dimaksud itu? Siapa namanya? Ya. Ternyata lain asyrakta, Allah tidak mengatakan lain asyraktum. Kalau lain asyraktum itu banyak orang, tapi lain asyrakta untuk satu orang. Ternyata itu maksudnya jika engkau Muhammad mempersyaratkan Allah, maka akan gugur amal-amalan. Nah, coba kita merenungkan ini ayat, Pak. Apa kira-kira masuk akal Nabi terjatuh kepada kesyirikan? Ya. Coba kita bayangkan, apa kira-kira Nabi ya ada kemungkinan 0,1% beliau terjatuh kepada kesyirikan? Pasti kita mengatakan itu tidak mungkin Nabi terjatuh kepada kesyirikan walaupun 0,1%. Tidak mungkin. Beliaulah yang mengajarkan tauhid. Beliau yang mengajarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi kenapa ada ayat dalam Al-Quran yang mengarahkan pembicaraan itu khusus kepada Nabi dan mengatakan jika engkau Muhammad. Allah tidak mengatakan jika kalian, berarti itu banyak. Atau Allah mengatakan jika umatmu Muhammad, pengikut Muhammad mempersyirikatkanku, niscaya amalan mereka akan gugur. Tapi Allah mengatakan yang pertama, jika engkau Muhammad mempersyirikatkanku, niscaya amalmu akan gugur. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya persoalan kesyirikan ini tidak boleh ada di antara kita yang merasa aman. Tidak boleh ada di antara kita yang merasa aman. Wah, saya sudah belajar tauhid, saya sudah mengikuti kajian. Belum tentu, Pak. Karena banyak hal-hal yang bisa membuat kita melakukan penyelewengan dalam kehidupan kita. Iya. Saya kadang-kadang buka itu ya di YouTube itu, Pak. Iya. Saya pernah buka itu di YouTube itu. Saya coba-coba, ya iseng saja. Tiba-tiba itu ada di YouTube itu. Tiba-tiba ada disebutkan di situ kampung saya. Ya, di Palopo sana. Di situ dia bilang masyarakat Bone Putih itu perbatasan antara dengan Wajo. Iya. Masyarakat Bone Putih melakukan ya pokoknya ritual-ritual di laut ya, karena di situ pinggir laut, Pak. Hanya saya penasaran, saya buka itu Allahul Musta'an. Saya bilang mestinya saya pulang kampung saya ini dulu ini. Ya. Ini saya mengajar di kampungnya orang, kampungku sendiri nih. Ya mungkin keluargaku yang terjatuh pada persoalan kesyirikan itu. Jadi mereka ya di laut tuh ya Pak menabur sesuatu di laut itu. Ya. Istilah mereka maceratasi. Ya, maceratasi. Allahumma musta'an. Inilah salah satu di antara contoh-contoh penyimpangan dalam tauhid al-uluhiyah. Ya mungkin kalau kita ya kembali kepada latar belakang kita masing-masing, mungkin hampir di setiap daerah kita masing-masing ada yang seperti itu. Maka suatu hal yang tidak boleh kita merasa aman dalam kaitannya dengan persoalan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada macam tauhid yang ketiga, tapi karena sudah masuk waktu, kita cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian dan pembagian tauhid yang ketiga, yaitu tauhidul asma'i was sifat. Tauhid yang berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah sekalian, lebih dan kurangnya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum